mau mau apa? Mau pilih yang mana? Silahkan. Dan kelima, memang kemarin saya ambil memang biar beda-beda karena nanti juga kita akan meneliti beberapa eh, komponen ya dari obat, misalnya obat tradisional, kemudian dari kosmetik dan makanan ya. Monggo, Mbak Mei Sinta ya. Salah satu Mbak, dipilih aja. Masih enak atau masih enggak? Masih bisa pilih. Ayo, Belum milih nggak, Pak? boleh. Ya wes duluan, soleh, wes duluan. Sebentar, Pak. Kita lihat. Yang apa? Kosmetik boleh, Pak? Boleh, silakan. Kita juga buka dulu. Sebentar, Pak. Oke. Yang GPSTR ya Mas ya, betul ya? Iya, Pak. Yang GPSTR kan? UNS kan? GPST. Enggak, artikelnya, judulnya. Bentar, judulnya apa ya? Lupa ya, Pak. Ini, Pak. Kosmetik ini judulnya, Pak. Ya, dalamnya, ya udah, betul. Tadi udah sama kan? Iya, GPSCR. GPSTR ya, lanjut. Untuk jurnal ini meneliti analisis kandungan timbal dalam beberapa sediaan kosmetik yang beredar di kota Surakarta, Pak. Oke, terus. Nah, metode yang digunakan itu metode spektrometri yang serapan atom atau singkat SSA. Spektrometri serapan atom SSA merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Terus untuk tekniknya itu menggunakan teknik sampling, Pak. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Jelasin nggak Mbak, kriteria tertentu ya? Gitu. Aduh, aku lupa, agak lupa ya, Pak. Antar, Pak. Untuk kriterianya sepertinya dinilai dari patokan harga, terus jenisnya yang Oke. Yang menentukan sendiri adalah penelitinya ya Mas ya, tadi ya. Betul ya? iya. Ya, oke, terus. Terus gitu ya. Terus
Untuk hasilnya untuk pembuatan sampelnya itu sebanyak 5 gram sampel ditimbang dengan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambah HNO3 pekat dan HCl pekat dengan perbandingan 1:3 sebanyak 5 mili. HNO3 dan 15 mili HCl kemudian dipanaskan pada suhu rendah yang terkontrol hingga volume sampel sebanyak 10 mili, Pak. Oke, berarti diuapkan ya, dikurangi ya tadi ya, betul ya. Ya. Dari kurang lebih pada 20 ya, 5 tambah. Oh, 1:20 tadi. 5 tambah 15 jadi separuhnya ya. Lanjutin, Mas. Iya. Terus hasil ukuran kurva kalibrasi standar ditimbal dengan persamaan garis Y sama dengan 0,0102 X dikurang 0,0000527 dan nilai koefisien kolerasi R yaitu sebesar 0,997. Nilai LOD yang diperoleh yaitu sebesar 0,0861 mg per liter. Terus nilai elokia yang didapat yaitu sebesar 0,2870 mg per liter. Hasil rata-rata recovery yang diperoleh dari pengujian sampel eyeliner pensil, bedak, dan lipstick berturut-turut sebesar 98,17%, 100,41%, dan 40,6%. 97,6%. Berdasarkan hasil penentuan koefisien variasi yang diperoleh dari rata-rata sampel adalah sebesar 1,11%, 1,05%, dan 2,21%. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa semua sampel memiliki nilai koefisien variasi RST kurang dari 5%. Terus, kenapa ada bahan itu? Kandungan timbal dalam kosmetik tidak diperbolehkan untuk ada. Jika ada, itu pun harus dalam kadar yang seminimal mungkin. Cemaran logam berat timbal tidak boleh lebih dari 20 mg per kg. BPOM RI 2014. Kandungan timbal dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh manusia, terutama anak-anak. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh jika terserap kulit, tertelan, terhirup. Tidak ada batas aman untuk kadar timbal dalam tubuh. Bahkan kadar timbal yang rendah tetap dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Sudah, Pak. Ada pertanyaan temennya? Ada yang bingung nggak, Mas? Kalau akurasi, presisi, dan kawan-kawan, saya pikir sudah ya, kita berulang kali karena karena kita kebetulan ketemu di dua mata kuliah ya yang kan mirip-mirip, otomatis ya akan banyak baca ini. Walaupun nanti kalau udah offline saya pikir ini nggak terlalu kemudian baca seperti ini ya. Jadi assessment sedikit. Ini Mas ya, Mas Bab, betul ya? Iya, Pak. Nanti kandungan timbal yang berada di kota Surakarta. Oke, tadi ambil sampelnya ya bebas, memang kita yang menentukan. Jadi kalau kita misalnya mengambil suatu, besok misalnya saya akan minta silahkan mungkin kelompok 2 atau 5 kelompok atau 4, tambah 24 ya, kalau 5 ya mungkin bisa 6 lah, 6 atau 5 kelompok gitu ya. Silahkan beli misalnya di sini, kemudian nanti beli di dekat alun-alun, terus satunya dekat Minang, kemudian nanti di dekat RSC gitu ya, ke sana ya, ke utara sana ya, itu tapi ditentukan, kita tentukan sendiri karena samplingnya karena yang namanya juga ada sampel dan harus dijelaskan bahwa akan ada di sini gitu ya. Dan juga nanti misalnya kita punya obat, kita beli di apotek sini itu harus ditulis juga ya.
Karena penting kita tahu bahwa kita belinya di mana, karena itu bisa mempengaruhi. Oke, gitu. Kemudian jadi pendahuluannya ya, mungkin kalau nanti kita untuk apa ya, dibuka untuk skripsi ya ini juga penting. Gitu. Nah, ada apa untuk seperti beberapa atom ya, pemanas listrik, tenaga listrik pemanas tadi untuk membentangkan ya dari 20 jadi 10 mili kilometer. Kemudian alat gelas baru digunakan pembuktian osmotik, ini diambilnya pun ada eyeliner, ada bedak, dan lipstick. Ya. Kemudian laut standar ini untuk bikin perawat ini. Ya. Proses sampling juga kita sudah punya gambaran misalnya di sana. Sampai sejauh juga ini eyeliner, bedak, dan listrik. So, listrik dengan 5 merek yang berbeda, tadi ada 15. Ya, dan sampelnya sesuai kriteria. Nah, kriteria ini yang kita setting, ya, setting dalam artian tidak ada standar khusus. Misalnya nih, eyeliner hitam, kemudian tidak padat berwarna coklat, listrik berwarna merah, karena listrik juga akan yang semi hitam, tidak ada yang pink, ya, dan harga sampel di bawah Rp50. Ya kali kalau ini dikali 15 kali ini udah habis berapa, ya. Tapi bisa saja kalau kita mau ambil yang high end, kira-kira high end-nya jangan-jangan high end-nya kosmetik juga ternyata membuat itu timbalnya juga ternyata malah lebih tinggi, karena itu juga bisa. Ya. Nah ini kalau saya baca di sini dia hampir sama semua. Ya, di sini semua sama. Jumlah gram sampel ditentukan berdasarkan pelajaran bayar, tambahkan HNO3 pekat dan HCl pekat dengan perbandingan 1:3. Oke, pertanyaan saya, HNO3 pekat dan HCl pekat nambahinnya gimana? Mas Polik ada gambaran nggak nih? Nambahin HNO3 pekat dan HCl pekat. Apa ya, Pak? Nah, prosesnya nambahinnya, adakah hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan pada saat menambahkan ini? Atau normal aja di meja lab gitu? Precaution nggak ada yang harus kita perhatikan nggak dari ini? Pekat ini. Yang bisa nambahin? Mbak Daminsya. Ya, Pak. Ya ini ada yang kira-kira ada hal khusus nggak Mbak yang dari ini preparasi sampel ini, nambahin aja kayak itu pekat. Gimana, Pak? Kurang jelas. Ini kan sekarang jelas nggak? Ini preparasi sampel kan menambahkan HNO3 pekat dan HCl pekat dengan perbandingan 1:3, ya nggak? Banyak 5 dan 15. Ya. Kemudian dipanaskan. Nah ini ada hal khusus nggak Mbak di sini dari preparasi sampel ini yang harus kita perhatikan, atau ya udah di saja normal gitu atau apa gitu? Menurut Mbak Ratri aja, Mbak Damin saja. Atau normal Pak gitu? Nggak apa-apa. Gimana, Pak? Ada hal yang harus diperhatikan nggak tentang preparasi? Ada, Apa? ketika menimbangnya itu harus benar-benar teliti karena ini kan ada perbandingannya kayak gitu, Pak. Oke, Jadi kalau nanti kelebihan berubah. Oke, ada lagi? Sudah. Udah. Oke, yang lain ada nggak? Perlakuan ke larutannya, Pak. Soalnya kan ini asam, Gimana? Pak. Asam pekat juga tadi, mungkin lebih hati-hati. Dilakukannya gimana? Di apa tuh namanya tempatnya? Apa namanya? Lupa namanya tempatnya ya, Pak. Namanya di lemari asam. Ya. Iya, lemari asam, Pak. Dimana dia nanti sudah sama. Benar tadi Mbak Demisya seperti itu. 5 gram sampel, karena nanti akan berpengaruh terhadap apalagi dia ngitung LOD ya. Makanya kemarin juga kita sempat bahas kalau timbangan seperti apa sih, harus seperti apa ya kan. Jadi di sini juga harus itu sepakat dengan ini. Kemudian yang kedua, ini pekat-pekat ini
kita kemarin juga sudah saya sampaikan ada yang bisa diiritasi, ada yang bisa bahkan membakar, dan ya dulu sudah lah maksudnya kurang lebih 2 tahun yang lalu pasti sudah hafal ya harus kayak gini. Cuma ini sambil ada sedikit perhatian yang ini, gitu ya. Oke, kemudian dipanaskan sudah sampai 10 kemudian dengan premium menggunakan kertas karton. Harus diperhatikan ini ada 5 ya, 5 merek yang berbeda dengan 1, 2, 3, berarti 15. Kalau mau diramingi semua simultan berarti ada 15. Ini biasanya 15 tabung reaksi. Nah, berarti itu juga harus diperhatikan. Ya. 1, 2, 3 itu harus, kemarin saya sampaikan harus dikasih label. Kemudian kalau ini mainnya pakai HCl berarti juga harus ditaruh di lemari asap, kita harus pakai sarung tangan. Ada pemanasannya juga, nah itu juga ada. Ya. Kemudian penentuan kurva kalibrasi timbal, nah ini kurva kalibrasinya dibuat dulu. Ya, pastinya 0,25, 1, 2, 3, dan 5. Kemudian dicatat absorbansinya, kemudian dihitung regresi linearnya. Ya, kalau tentang apa tadi saya sebutkan solid, SSA itu apa? Nanti kita nanti mungkin bisa kita bahas sedikit lah tentang SSA. Karena memang dia spesifik untuk logam gitu. Coba nanti kalau sudah selesai dibahas sedikit. Walaupun bagiannya banyak, tapi biasanya dia memang untuk makanan, kemudian kosmetik. Karena yang ada hitungan cemaran dia dicari banyak kan itu. Kalau obat, ya, sebisa mungkin dia akan keluar dari industri itu saya sudah clear dari cemaran. Karena kalau pakai ini banyak begitu dari cemaran-cemaran. Dan dia juga pakai cahaya seperti kemarin. Makanya dia pakai absorbansi, ya. Itu juga di sini. Jadi dia mana? Ada absorbansinya ya Mas ya. Observasinya kemudian dihitung menggunakan refleksi linear atau deteksi sudah bla bla bla, ini sudah jadi yang dicermati tadi di sini sampel, kemudian ini juga penting karena 0,25 1 2,5 5 apa dibuat berbagai ini juga, ini berarti ngambilnya juga bisa jadi soal harus ambil berapa ya, teori pengejaran P1 N1 dan P2 N2 sama dengan P2 diambil berapa, pakai lagu bakar berapa, itu juga harus diperhatikan sampai dia begini. Itu ya, jadi ini juga harus diperhatikan tentang teknik sampling yang kita perlu sampaikan, karena setelah ada kayak gini kita juga harus mikir, bikinnya kayak gini ya, berarti caranya gimana ya, terus apa yang harus kita siapkan ya, alatnya apa aja. Nah, itu pada saat baca seperti ini besok nih ya, kalau sudah semoga sudah ada beberapa yang sudah menyiapkan untuk untuk skripsi ya, terutama nanti yang di lab ya, itu baca gini nih, apalagi nanti yang bahasa Inggris kita sudah seperti itu juga harus sudah ngerti jalan pikirnya. Oh, sampel saya ini, setelah saya gambar harus saya jelaskan dengan seperti ini, kemudian selesai setelah ini gitu ya. Jadi juga harus ada gambarannya juga ada ya. Kemudian kalau LOD tinggal hitung saja. Nah ini analisis kandungan logam timbal lumbung ya, itu lumbung timbal dalam sampel harus menggunakan spektor fotometris kelihatan efek yang lampu katoda pada panjang gelombang 2,3,3. Absorbansinya maksudnya Y. Ini katanya. Jadi saya pikir nanti semester ini kita akan banyak penyusun dengan ini sama dengan X plus A. Tentang kadar, dan kemudian nanti di kadar, kemudian nanti diencerkan ya, berapa kali diencerkan itu. R-nya 0,1997, sekali lagi ada pendatanya juga di sana bilang, ini berapa kali nyoba ya kok 1997, saya selalu bilang seperti itu. Kemudian harga korelasi mendekati 1 dari kurva menunjukkan korelasi antara konsentrasi dan absorbansi. Hal
ini sesuai dengan hukum Lambert-Beer, yaitu pasal kata C, observasi berbanding lurus dengan nilai konsentrasi. Ya, berbanding lurus dengan nilai konsentrasi. Semakin besar nilai konsentrasi darah semakin besar. Itu normal. Semakin pekat dia akan semakin besar. Ya. Kalau konsentrasi kita bagaimana atas dia tiba-tiba dapat dikatakan ini syarat kelinearan. Ya kan? Ada subtraksi dengan itu, akurasi juga tidak. Nah ini nanti saya saya titik ya, tapi kalau ada yang sampai analisis ya mungkin karena selama ini mungkin belum ada yang mencoba analisis persis ya coba deh nanti pada saat misalnya sampel atau ada perhitungan kadar silahkan tambahin ini ya, mau tidak bantuan saya ke Pak Arif boleh biar tambah, kalau saya mengambil tambah berbobot karena dari situ berarti datanya valid, berarti metode atau metode yang kita lakukan itu benar. Seperti kemarin kita sudah bahas di awal. Ya. Kemudian ini ya kadarnya udah, ada yang tidak memenuhi syarat ini ya, terlalu besar. Ya. Jadi itu gambaran kalau misalnya di kosmetik harus seperti apa sih Mbak? Ya, ini salah satunya. Bisa banyak. Belum misalnya nanti yang mungkin salep-salepan gitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau yang clear ya, clear dari intinya adalah cemaran, mungkin injeksi itu nggak bakal mungkin ada cemarannya. Kacau gitu. Dia nggak bakal keluar dari kotor kualitasnya. Oke, ini masih berada di badan ini dan saya lihat. Ada pertanyaan? Boleh? Belum ada, Pak. Gambarannya jelas ya tentang ini ya. Insya Allah. Semoga minggu depan kita sudah di lab. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? 17 lagi yang cewek nih Mbak Meisinta, maaf ya sebelumnya karena ya kita cuma kelas yang cukup kecil ya. Maksudnya kalau misalnya kalau saya untuk kalau kelas besar itu kurang lebih di atas 50 di kelas besar, jadi apa possibility atau kemungkinannya dipanggil kan lebih kecil ya. Jadi kalau kelas kecil gini ya nggak mau ya. Jadi kalau tidak mau ya harus siap gitu. Tapi selain itu juga saya pikir harus di apa namanya disyukuri karena wah jadi aku maju bisa ini bisa diskusi. Mbak Sinta atau Mbak Sinta? Pak, maaf, lagi nggak di rumah ya, Pak. Lagi di rumah sakit, jadinya nggak bawa laptop. Oh ya udah. Yang sakit sama Mbak? Maaf ya, Pak. Yang sakit sama Mbak? Gimana, Pak? Yang sakit siapa? Oh, Pak D. Oh iya, sudah. Oh, selanjutnya Mas Rafli. Pak D, Pak. Ye. Mbak Mas Rafli Cena. Mas Rafli ada nggak? Mas Ilham, Mas Rafli ayo. Silakan Mas. Ya, Pak. Silakan presentasi Mas, pilih Mas. Apa? Presentasi. Kemarin kan ada berapa? 1, 2, 3, 5 ya Mas ya. Yang kosmetik sudah, silakan dipilih. Mau pilih yang mana presentasi? Seperti tadi Mas Kolek tadi. Iya, Pak. Ya, oke. Saya tunggu.
Mas? Iya, Pak. Bentar. Pak, yang jahe boleh, Pak? Boleh, silakan. Ya. Kan bebas. Kamu tidak suruh dulu. Tunggu, Mas. Iya, Pak. Ya, bentar. Yang pertama meneliti tentang identifikasi bahan kimia obat dan jamu pelindung seduh kemasan yang dijual di daerah pasar bandar. Yang kedua, metode yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang eksploratif dengan sampel berupa jamu bekelinu yang telah diseduh dan yang dijual di pasar bandar kota Kediri. Untuk metode uji bahan kimia yang digunakan dalam jamu menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Lalu parameter validasi dan hasilnya. Jamu bekelinu seduhan yang dijual. Di pasar bandar diduga positif mengandung dexamethasone, bahan kimia obat pada merek D. Sedangkan pada jamu bekelinu kemasan ternyata negatif dexamethasone. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jamu bekelinu kemasan aman daripada jamu bekelinu seduhan dari kandungan obat kimia dexamethasone. Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK 00054241 tentang ketentuan pokok dan pengelompokan penandaan obat bahan alam Indonesia, obat tradisional dikelompokkan menjadi yaitu obat herbal berstandar dan fitofarmaka. Obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Lalu bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Selanjutnya narkotika atau psikotropika atau dan atau. Terus selanjutnya bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan berdasarkan penelitian yang membahayakan kesehatan. Udah, Pak. Metodenya, Mas? KLT-nya Tentunya dijelasin nggak? menggunakan Dijelasinnya fase gerak, fase diamnya terbaca nggak di situ? Ini ada. Preparasi sampelnya. Coba Mas, ini aja Mas, yang bawah dulu. Nanti coba kita bahas di belakang. Yang ini, yang bawah dulu Mas. Yang nanti apa? HK tadi ya. Badan pom tadi ya. Mas. Nah ini tentang ketentuan pokok dan pengelompokan penandaan obat bahan alam Indonesia, yaitu satu, ya, obat tradisional dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jamu atau obat tradisional sebenarnya. Yang kedua, obat herbal standar dan fitofarmaka. Kemudian obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam sediaan tinktur yang memakainya dengan pengenceran. Jadi dia kayak konsentrat, jadi dia harus diencerkan. Kemudian maksudnya adalah tidak boleh mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, jadi nggak boleh dicampur. Ya, obat tradisional dilarang mengandung ini kurang titik ini, jadi kurang nomor nih. Kemudian tidak boleh mengandung narkotika dan psikotropika dan atau, jadi nggak boleh dua-duanya atau salah satunya saja. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan perintah membahayakan kesehatan. Ini nulisnya kurang titik banget yang kurang satu, ini etil alkohol satu, kemudian dua, bahan kimia, tiga, empat. Coba nanti dicek Mas ya, Mas.
Nah, roughly panggilannya sama Mas. Rafli, Pak. Roughly, oke. Roughly mana Mas? Asli Purworejo, Pak. Kursinya mana? Purworejonya dekat Pantai Gelagah, Pak. Stop ya. Ya. Mas ini udah di Magelang atau masih di sana? Magelang dari 2004, Pak. Oh, udah di Magelang. Oke. Ya, jadi itu kemudian memang belum ketulis Mas. Apa? Sistem kromatografinya. Belum, Pak. Belum. Oke. Saya sharing ya Mas, coba Mas. Kita jelaskan. Tolong ditutup share ini. Iya. Sedimentasi bermanfaat dalam satu gelinding seduh dan kemasan. Ini kedua yang dijual di pasar bandar. Di apa namanya? Abstrak, kemudian pendahuluannya di pendahuluannya ya banyak orang mengambil apa namanya? Mengambil keuntungan ya dengan menambahkan beberapa obat yang harusnya nggak ada gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah teman-teman, kalau kita minum jamu ya, itu biasanya prosesnya akan lama ya, nggak bisa lah misalnya kalau kita minum, kalau gampang ya minum paracetamol ya, kita pusing nih jam segini terus minum ya cepet-cepet kita minum yang bermerek seperti itu, kalau jam 3 udah lah ya. Obat sintetik, obat tradisionalnya lah. Tapi kalau kita obat jamu atau minum jamu itu nggak bisa gitu. Jadi pada saat kita minum jamu kemudian kok cesplem ya, kok tiba-tiba udah sembuh ya, itu malah kita harus tanyakan. Ini obat kenapa? Atau ini jamu kenapa? Ya, makanya kita sebagai mungkin kalau di Unimar salah satunya adalah farmasi dalam ya kita harusnya tahu bahwa, dan kita juga bisa mengenalkan kepada masyarakat bahwa minum jamu kok sekali 2 kali langsung sembuh itu sebenarnya malah ya bisa, tapi ada prosesnya, itu seminggu, 3 hari 5 hari itu bisa ya. Efeknya gimana? Efek sampingnya biasanya bukan tidak ada ya, saya selalu bilang efek samping jamu itu bukan tidak ada, tapi lebih kecil dibandingkan kasih ya. Ya, tapi jeleknya gimana? Kita jenuh minum obat itu ya udah, lalu balik ya tahu keluhannya gitu. Memang harus telaten lah minum jamu terutama ya. Kemudian menggunakan metode itu yang bersifat eksploratif dengan sampel berupa jamu begini yang telah diseduh dan kemasan yang dijual. Ada larutan bakunya, sampel yang telah ditimbang, kemudian sampel lagi ya, tapi dia nggak nulis berapa miligram, telah ditimbang, kemudian ditambahkan larutan NaHCO3 dalam bahasa hingga pH 7, dikocok dan disaring pada corong pisah. Tahu ya corong pisah ya, bentuknya bulat terus bawahnya ada apa, kerannya itu. Selanjutnya ditambahkan sulfat 3 normal hingga pH 1. Nah, ini berarti harus diperhatikan hingga pH 1, berarti pada saat ditambahkan kemudian dicek ya, gitu. Dan diekstraksi menggunakan ether 25 mili sebanyak 3 kali. Jadi nanti setelah ini ditambahkan ether. Jadi cara pisahnya ditambahin ether, kemudian digocok, diambil ethernya. Ether berarti yang di atas. Ya. Larutan bakteri membuat dexamethasone 0,1 bobot per volume. 0,1% berarti 0,1 gram 100 mg. Kalau etanol P dan 0,1 bobot per volume larutan etanol dalam etanol.
Ya. Kemudian larutan A dan B ditotolkan secara terpisah pada silika gel F254 dengan fase gerak berupa kloroformetanol. Hilang ya? Hilang tadi ya? Dari di kampus. Error. Kelihatan udah ini? Versi saya? Belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, tadi sudah larutan batu, harus sampel ya. Kemudian larutan B itu larutan, ini kalau bisa dibilang ada di standarnya atau kontrol positifnya yang ada dexamethasonnya. Ya, kita akan mengetahui apakah ada dexamethason ini di jamunya. Harusnya nggak ada. Paham ya? Jadi jamu itu nggak boleh ada di obat-obat dari paracetamol, ya, dexamethason. Dulu ya. Oh, larutan B ada dua nih, satunya larutan dexamethason, satunya dexamethason. Ini harusnya nggak ada di sampel ini. Ya. Kemudian caranya gimana? Larutan A dan B ditotolkan secara terpisah pada terpisah itu maksudnya sudah KLT ya. Jadi ada plat, ada AB, ditotolkan A dan B. Volumenya masing-masing sebanyak 30 mikro dengan jarak lambat 8,5 cm. Nah ini terserah sebetulnya jarak lambat. Cuma kalau mau apa? Dulu setelah itu pernah ada yang berbeda sekitar 4 atau 5 cm. Tapi sekali lagi itu kualitatif, jadi boleh-boleh saja. Hanya ingin tahu apakah ada zat senyawa tertentu itu atau tidak ada. Tapi kalau mau agak khusus ya kurang lebih 8 lah. Kalau di KLT preparatif dia sampai 15 sampai 20. Melakukan kerja asli nabatan dilihat menggunakan sinar ultraviolet dengan banyak kelihatan 254 dan 2 Sekali lagi kalau pakai KLT kita itu kita berdasarkan dengan kepolaran senyawa. Jadi apa namanya, lag bisa flag ya. Kalau punya kepolaran yang mirip, dia pasti akan ya kayak orang lah ya. Nah, orang itu kan cewek-cewek ini dia kan dia akan terikat pada suatu hobi atau apa namanya ya, hobi atau interest yang sama ya. Jadi ini hampir sama dengan ini. Oke. Mas Rafli, masih ada Mas Rafli? Mas Rafli? Mbak Nurul Ya, Uli. Pak. Oh ya, Mas. Kalau ini Oh, kan ya. tadi kan kita berdasarkan kepolaran ya. Nah, kalau silika gel pada KLT itu polar atau non polar? Udah pernah nggak ya dengar KLT? Mungkin belum pernah kayaknya. Apa polar atau non polar? Jawab aja nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Polar atau non polar? Polar kayak. Polar. Bener Mas, walaupun jadi kan kita yakin juga. Iya. Ya. Jadi kalau kebanyakan nanti KLT ya, nanti kalkulatif tipis, kebanyakan ya nggak semua, bisa di reverse saja, tapi jarang banget. Itu akan kebanyakan dia fase diamnya yaitu yang di plat itu, kedudukan itu adalah polar. Nah nanti tergantung kalau apa namanya, kalau zatnya tergantung dia mau polar atau non polar. Dan ini juga kloroformetanol, metanolnya 10 saja, jadi dia kan cenderungnya adalah dia non polar karena kalau dia kan lebih non polar daripada ya. Hasilnya seperti apa? A, B, C, D, E ini hasilnya adalah X-nya
dexamethasone paracetamol. Ini punya merek saja nih yang ada keduhan minus kebiasaan minus ini yang paracetamol malah ada ya. Ini sekali lagi dia hanya sekedar plus minus. Kalau plus minus itu dia hanya sekedar meneliti, memeriksa apakah dia ada atau tidak. Dan gambarnya saya ini nggak ada. Oh iya, gambarnya. Itu adalah biasanya kalau dia ini ya, ini gambarannya. Kedengaran saya? Halo? Kedengaran saya? Bu Arifani, saya kedengaran? Sudah kedengaran ya. Ini plat KLT-nya seperti ini ya. Ini jarak elusi. Ya. Ini ada PCT, dexamethasone. Ini sampel. Kalau misalnya nih, Mbak Anissa Nur Aini ada? Ada, Pak. Ya. Seandainya di sampel itu bilang bahwa sampel mengandung PCT dan dex, kurang lebih gambarnya kayak gimana, Mbak? Ada gambaran nggak, Mbak? Gimana, Pak? Boleh diulang nggak? Kalau tadi kan ada sampel yang disebutkan bahwa
sampel mengandung paracetamol dan dexamethasone. Kira-kira gambarannya di sini, di KLT-nya ini gimana, Mbak? Mbak Anissa punya gambaran nggak? Paracetamol sama dexamethasone naik nggak sih, Pak? Ya, naik. Kemudian setelah itu sampelnya naik nggak? Anggap aja ini Apanya, Pak? sampelnya gimana? Ini kan naik nih, Mbak. Atau sebentar, salah saya sebentar. Anggap aja misalnya paracetamolnya di sini, ini. Terus dexanya di sini. Nah, terus sampelnya kayak apa, Mbak? Kira-kira gambarannya? Yang di sini ini kan sampel nih, lajur sampel nih. Kira-kira kayak apa, Mbak? Kalau misalnya dua-duanya positif paracetamol dan dexa, ada gambaran nggak, Mbak? Pernah kan ya, Aldo ya? Walaupun mungkin sekilas ya. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, ada yang bisa? Masih Ilham mungkin? Kalau kita nyebutin PCT, masih Ilham ada? Plus dex. Masih Ilham? Positif. Kualitatif. Masih Ilham? Tidur ya, Masih Ilham? Bersihan kan enak, Mas. Mas Fafah mau lama. Kemarin presentasi lagi ya, sekarang ya kita lagi ya. Mas Fafah mau lama? Halo? Mas Fafah atau Mas Ilham? Tidur semua tadi. Mas Faiz Makarim. Biasanya jawab ya Mas Faiz. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ini pertanyaannya saya jelas ya, Mas? Mas Faiz? Kalau Gimana, Pak? Kurang jelas. saya ulangi ya. Kita ternyata melihat ya, kita mengecek kualitatif ya. Kualitatif adalah ada atau tidaknya zat. Ya, ternyata kalau kita dapat PCT, paracetamolnya dan dexamethasone positif, kira-kira gambarannya di sini gimana, Mas? PCT-nya di sini, dexanya di sini. Kira-kira ini gambarannya gimana? Biar jelas. Ya, Mas Faiz. Kira-kira aja. Salah kamu. Apa ya? Kira-kira ini misalnya dexanya di sini, terus ini PCT-nya di sini. Nah, gambaran di sini itu kira-kira gimana? Dijawab sih, Mas. Salah nggak apa? Belum ujian toh. Ya, ya Mas, kira-kira dulu. Positif. Nah, sama-sama berarti dia mengandung dua-duanya. Ayo Mas Faiz, bisa belum Mas? Salah kamu Mas. Belum ada gambaran, Pak. Ya, berarti itu. Satu lagi. Mbak Anissa Yusria. Ada Mbak? Ya, Pak. Nah, kira-kira coba kalau menurut Mbak Anissa positif PCT dan positif dexa itu gambaran di sini itu seperti apa, Mbak? Ada bercak yang sejajar sama paracetamol sama dexa bukan, Pak? Ini berarti kan di sini ada satu ya. Kemudian nanti di sini juga ada satu. Walaupun
bisa jadi ini lebih gede atau ini lebih besar karena dia kan standar ya. Di sini lebih kecil, ini lebih gede misalnya. Oh, berarti apa kadarnya lebih kecil? Ini oh ya mirip, berarti kadarnya mirip. Nah, walaupun bisa jadi juga masih ada lagi bercak lain di sini. Karena yang namanya jamu kan isinya nggak cuma dua kan. Ya. Sekali lagi, saya ulang. Kalau kualitatif ada paracetamol dan ada dexamethasonnya, pasti nanti di sampel ini akan ada mengandung dua ini. Dan dia pasti akan sejajar. Kalau masalah besarnya tergantung kadarnya. Tapi bisa jadi ini lebih kecil atau mungkin lebih besar juga bisa. Ya, karena kalau di kromatografi lapis tipis dia akan berkorelasi. Kalau dia lebih gede, lebih besar bercaknya, dia pasti akan lebih besar konsentrasinya. Nanti kita uji dengan densitometer. Ya, ini jelas nanti ini sama nih. Di RF itu sama. Kemungkinan dia akan sama. Ini juga gitu. Di RF sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Paham maksud saya? Paham ya maksud saya? Tadi yang saya tanyain. Siapa tahu nanti keluar ya di chat ya, di responsi berarti ya. Responsinya kan ya gini-gini doang. Kalau misalnya ini gini berarti gimana? Mbak Adisa gitu ya. Berarti cuma mengandung paracetamol aja. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, sekali lagi, kalau saya hilangkan hijaunya dan di sini juga nggak ada, ternyata di sini misalnya. Ini ada yang gini ya. Ternyata di sini ya ini berarti bukan cuma mengandung bukan dexamethasone mengandung ini. Juga sebaliknya kalau ini dihilangkan terus tidak ada di sini ada, berarti ini cuma mengandung sorry saya bilang itu. Nah ini sini ada di merah. Ini merah. Ini nggak ada. Tapi cuma ini aja. Itu ya ini gambaran tentang yang tadi mana tadi. Nih. Tapi dia tidak menulis RF-nya berapa, ininya berapa, fotonya kan enggak. Mungkin karena kalau ini mungkin dia punya lampiran ya, karena ini fotonya kan banyak. Ya karena ini 10 berarti. Ya positif ya. Berarti itu 2 bercak, itu 3 bercak ini sama minus ya. Dan ini karena dia ini dia hanya identifikasi ada atau tidak ada, ya nggak ada hitungannya. Cuma ini aja hasilnya. Ya. Kalau misalnya nanti mau dimasukin ke mana, aplikasi mungkin juga belum cukup ya. Harus ada tambahannya, misalnya ada gambarnya, kemudian itu kadarnya, kurang lebihnya, kadar relatifnya, itu bisa. Ya, ada pertanyaan? Mas Rafli tadi yang ada pertanyaan? Enggak ya, jelas ya ini ya. Ini tadi sederhana. Walaupun ya sekali lagi yang sebutkan yang namanya nanti kita terampil itu ya kita harus ulang-ulang di lab gitu ya. Termasuk juga di tempat KRT. Pertanyaan sampai sini? Belum ada? Belum ya? Sekarang selanjutnya sudah satu tambah 10. Monggo satu lagi atau dua lagi masih ada. Monggo. Mbak Arifani, Mbak Prastika, Mbak Nurul Umi. Mas Rian susah banget kan?
Jadi awal ada yang namanya oksigen. Apa-apa. Coba, Mbak Ratri, apa Mbak Ratri? Mbak, sebelah sih, Mbak. Dabinsia di sini. Ayo, Mbak Dabinsia. Bilang sama Mbak Ratri. Ya, Pak. Oh. Saya yang ini ya Pak, jurnal jamu 2 ya Pak. Ya, Mbak, silakan. Nggih. Silakan. Oh, ini langsung foto Mbak Dabinsia. Boleh, Mbak. Oh, ada kadarnya ini, Pak. Lanjutin, Mbak. Lanjutin, Mbak. Ini ada kadarnya, Mbak. Lanjutin, Mbak. Gimana Pak? Lanjutin, lanjutin. Ini ada kadarnya. Tidak sama yang tadi. Lanjutin aja, lanjutin. Silahkan dijelasin. Jamu rematik ya, Mbak? Ya? Iya Pak. Ya, lanjutin, Mbak. Silahkan. Ya. Pada jurnal ini meneliti tentang pemeriksaan kandungan bahan kimia obat atau BKO prednison pada beberapa sediaan jamu rematik. Metodenya yaitu maserasi untuk menarik kandungan zat aktif pada jamu. Zat aktif ini akan larut dan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dengan di luar sel menyebabkan larutan yang terpekat keluar hingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel. Cairan penyari yang digunakan dalam proses maserasi ini adalah etanol 96%, yaitu dengan sampel A sebanyak 542,3 mg, sampel B sebanyak 22,2 mg, sampel C sebanyak 355,5 mg, sampel D sebanyak 115,2 mg, dan sampel E sebanyak 107,9 mg ekstrak etanol kental. Identifikasi kromatografi lapis tipis atau KLT untuk mengidentifikasi prednison dalam jamu rematik dapat diamati kromatogram berdasarkan perbandingan nilai RF dari masing-masing sampel dengan nilai RF baku pembanding prednison, yaitu sampel didapatkan sampel jamu yang positif mengandung prednison adalah sampel jamu A karena memiliki nilai RF dan warna noda yang sama dengan prednison, yaitu dengan nilai RF 65 dan noda berwarna ungu. Sedangkan pada penetapan kadar dengan KLT densitometri untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam campuran dengan waktu singkat dan dapat digunakan pada kadar kecil. Didapatkan sampel jamu A positif mengandung prednison. Hal ini didasarkan karena nilai RF sampel jamu A dan nilai RF baku pembanding prednison sama. Adapun kadar prednison pada jamu A yaitu 475,421. Ini apa sih Pak? Mikro per mililiter. Persentase 4,754%. Prednison dengan dosis tinggi atau jangka panjang berisiko mengalami keropos tulang. Keropos tulang mungkin merupakan efek samping pengobatan steroid yang paling serius pada orang-orang yang menerima prednison dengan dosis harian sebesar
7,5 mg atau lebih, resiko patah ruas tulang belakang 5 kali lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak menerima steroid. Efek lagi ke susu loh, ditutup loh. Apa? Oh ya Pak, Maserasi, ingat ya, maserasi diapain Mbak maserasi? gimana Pak? Maserasi itu diapain Mbak? Nih, atas Mbak, yang metode. Yang slide 1 atau slide sebelumnya. Nah, metode maserasi itu diapain Mbak? Kemarin kita sudah sempat bahas. Metode maserasi Mbak. Diapain? Itu ekstraksi sampel. Ya, diapain? Kalau maserasi itu digimanain deh katanya. Ayo, ingat nggak? Enggak Pak, lupa Pak. Ada yang ingat? Maserasi diapain? Direndam bukan? Direndam. Ya, kalau mau lebih bagus biasanya dia ditaruh di tempat yang tidak mengandung tempatnya tidak mengandung plastik, jadi plastiknya dia nggak akan kena larutnya. Kalau dia pakai kaca tetap pakai stainless ya. Kemudian ini di maserasi pakai tahun Mbak. Oh ini betul ya, 96. Oke. Ada nggak Mbak itu dia mengentalkannya pakai apa? Caranya? Dijelasin nggak? Waduh. Itu nggak Mbak? Diuapkan dengan angin-anginkan gitu. Betul nggak Mbak? Lalu sayangnya tidak ada gambar KLD-nya lagi, cuma ada RF-nya ada, kemudian ininya densitometrinya. Tapi secara umum di maserasi, kemudian perbedaan konsentrasi ya luar dan itu biasanya dia diaduk juga untuk 96%. Kenapa 96%? Biasanya dia meminta dia ambil yang polar ya, kalau itu polar kemudian dia mudah mengeluarkannya. Ya, 96 itu kan berarti airnya cuma 4%, sementara etanol lebih sangat mudah mengeluarkan. Sampel A sebanyak 542 mg sampai itu sebanyak 22,2 sampai 355 gitu ya. Menurut KLT-nya seperti tadi ya, satu bandingnya prednison ya. Kemudian sampel jamu demikian resolusinya karena memiliki nilai RF nanometer yang sama dengan Basila. Ini cuma satu ya, satu aja. Kemudian kalau sediaan lazimnya berapa Mbak Damin terapi prednison itu? Yang di pasaran berapa mili Mbak? Tahu nggak Mbak? Berarti. Mbak, berarti sediaan lazimnya kalau kita beli prednison di apotek itu berapa mili Mbak? Yang tahu? Sediaan lazim dari prednison. Yang tahu? Coba Mbak Daminja, satu di slide yang kedua Mbak. Nah, dosis harus 1,5 atau lebih setiap hari ya. Itu dia resiko nanti. 1,5 mili ini 1,5
1,5 tablet karena secara jumlah itu 5 ya. Tadi itu pemakaiannya panjang, itu nggak boleh dia pakai, nggak boleh digunakan secara jangka panjang. Dan dia biasanya ada apa namanya itu munifis ya, itu kayak keriput gitu, itu namanya munifis. Kalau pakai ini secara khusus. Ini Mbak Danisa, terima kasih. Coba saya kita lihat jadinya Mbak apa ini Mbak ya, itu ya Mbak Danisa ya. BKO gratisan pada berapa sediaan jamu rematik ya. Sampai jamu A ditimbang lebih kurang 1 gram. Lalu tambah ditambah kalau 30 menit dan diberikan selama 20 menit saring dan nah, jadi sederhana sekali dengan mampu mencapai 1 jamu 3 kali berarti lakukan melakukan semuanya jamu BCDE berarti 5 kemudian diuapkan. Ini karena sedikit jadi coba diuapkan aja sampai kental ya. Nah ini caranya cuma 4 kali 7 Chloroform itu asetat berarti kurang lebih juga mendekati dengan polar. Setelah elemen tanda akan dikeringkan. Kemudian rumah terbentukkan di bawah ini berubah dari 3 dibandingkan yang telah tersebut dibanding dengan ekstrak kami dan perhatikan pada tidaknya kesamaan persis seperti tadi lakukan pada kelakuan yang sama ya. Untuk KLT-nya lakukan baku citronya untuk M ini juga harus ini juga penting karena tadi ya jadi ppm-nya berubah kalau kita perhatikan ya. Kemudian sampel jamu sendiri memiliki dalam sampel jamu hasil macerasi berarti ekstrak dipipat satu minggu hasil jamu. Nah ini ada gambaran ini apa lagi ya, jamu A ya positif, yang lain tidak ada negatif. Coba coba aja berdiri kalau di gambar 6 berapa 5 6 tambah kayak pisang satu ada itu misalnya tidak ada. Kemudian ada instrumen sendiri dalam dengan suatu perangkat optik sumber daya dan diukur ketiganya sebagai fotometer. Dalam pengerjaannya harus diperhatikan cara penggunaan sampel ekstrak dan volume yang didapatkan harus sama. Pengerjaan bersama dengan pengerjaannya hanya saja ukuran lebih besar. Ya, pada gelombang mesin gelombang 4 ditulis lewat untuk berbunyi 1 mikro, 2 mikro, 3 mikro adalah 0,4. Sedangkan ini 0,3. Ini persenannya dibanding proporsi. Ya ini ada sedikit tambahan ya, karena kalau densitometri sudah tidak hanya kualitatif tapi juga bisa kuantitatif. Bisa berangkat dari densitometri. Ya. Warnanya biasanya hijau, nggak bisa. Oke, pertanyaan tentang sini. Jadi dia nanti KLT-nya 2 kali. Ini kemudian untuk ini. Ya dari situ. Sekalipun ini sebenarnya bisa. Kita harus lepasin pada saat kita pakai densitometri. Pertanyaan? Plus ya, ini yang ada KLT plus densitometri.
Yuk, satu lagi. Yang soda, silahkan. Saya sudah, Mas Rafli, Mas Soleh. Mbak Anissa mungkin? Tapi terus hilang. Oh, Mbak Anissa Nur Aini. Orang dua ya, masih dua ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya, ayo. Orang dua sekalian ya. Cepet tuh rampung dulu. Kata kayak tugas macam itu. Ayo, Mbak Anissa Nur Aini. Oh, Mbak Asyifah. Ini Mbak Asyifah. Ya Pak, sebentar. Oke, yang saya Mbak ya. Yang pertama itu meneliti tentang analisa kadar natrium benzoat pada cahaya giling halus secara spektrofotometri ultraviolet. Metode yang digunakan yaitu spektrofotometri ultraviolet dengan ekstrak ether yang diperoleh dicukupkan dengan ether hingga 100 mili dan diukur absorbannya dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 269,5 nanometer. Analisis yang dilakukan yaitu nilai rata-rata simpangan baku, batas deteksi, dan batas kuantisasi. Parameter validasinya yang pertama kalibrasi diperoleh bersamaan Y sama dengan 0,0073X minus 0,0758 dengan nilai koefisien korelasinya 0,997. Yang kedua, nilai standar deviasi yang diperoleh yaitu 0,0035 dan batas deteksi yang diperoleh 1,44 mikrogram per mililiter dan batas kuantisasi yang diperoleh yaitu 4,79 mikrogram per mililiter. Nah, Abon, Sudah, Pak. pertanyaannya, kenapa ada nggak Mbak di situ kenapa dia ngitung kadar natrium benzoatnya itu? Maksudnya, why gitu loh? Kenapa dia nggak ngitung itu gitu loh? Ada nggak Mbak di situ? Diulang, Pak. Kurang. Sorry. Kenapa kok harus ngitung ini loh Mbak? Natrium benzoat pada cahaya giling halus itu latar belakangnya apa? Beneran nggak Mbak? Jadi kenapa kok dia ngitung kadar natrium benzoat pada cahaya giling halus itu? Untuk apa? Maksudnya apakah natrium benzoatnya bahaya atau seperti apa? Atau itu cemaran itu Mbak? Maksudnya gitu.
Gimana Mbak? Ada jawaban? Ada sih itu di latar belakang di abstrak itu kelihatannya ada itu. Oke Mbak, jawabannya Mbak. Sebentar, Pak. Ya, Mbak. Cari dulu. Karena natrium benzoat itu salah satu bahan pengawet, Ya. namun jika dikonsumsi secara terus-menerus akan terakumulasi dan menimbulkan efek terhadap kesehatan, Pak. Oke, jadi memang apa ya? Kalau bisa sekali lagi kayak tadi kan sebenarnya itu kan jamu ya. Jamu giling itu kan jamu. Jadi kalau bisa memang tidak ada, akan lebih bagus tidak ada tambahan pengawetnya ya kan? Jadi memang salah satu caranya ya itu tadi nggak boleh ada dia sampling seperti tadi yang di awal ya, seperti di awal tidak boleh ya apa, kita tentukan sendiri ya, tentukan sendiri, kemudian diambil di pasar tubuh itu tinggi udah radang ya. Dan ini ada dua ini, dia positif dulu baru dihitung ya. Kalau positif di dosis positif kita dihitung berapa kadar itu. Jadi ada kualitatifnya, ada kuantitatif. Secara umum metodenya ini tadi ya, seperti biasa di pengambilan sampel ya, diambil beberapa masing-masing pasien dan benar-benar dan diambil. Nah ini Pak, bukan Pak, salah satu strategi biar dia kelihatan oh kalau saya kita mau sampel itu gimana sih ya. Kemudian mengambil sampel terus dipreparasi ya, kualitatifnya itu tadi esterifikasi sebanyak 2 gram, misalnya kita ada reaksi tambahkan aqueous 2 mili, dikocok, masukkan ke dalam centrifuge. Bentar, ini versi saya apa ya Mbak? Benar kan ya? Versi saya benar ya, udah betul ya? Analisis kualitatif, Pak. Ya udah, jadi benar ya. 2 gram masukkan ke dalam reaksi, tambahkan aqueous 2 mili, kemudian di centrifuge. Sebelum bisa menjadi 2 bagian, ambil bagian atas, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan asam sulfat dan metanol dan dipanaskan ya.
Kalau sebanyak setengah, kemudian ditambah adalah laborasi, tambahkan 20 hampir sama ini tadi. Ya. Tambah FCL. Oh, ada 2 ini. Jahe giling halus ditimbang sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Tambahkan es gula sampai 1 mili, dikocok-kocok jadi satu. Ya ini beberapa variasi sampel ya. Kemudian larutan misalnya, nah ini pakai corong pisah ya. Pisahnya dengan 35, 25, dan 15 mili bagian meter, kocok dan pisahkan bagian meter. Itu juga dimasukin ke corong pisah. Ya, enggak ya. Biasanya lagi dengan ether. Nah ini apa ya? Seperti biasanya ada beberapa yang digaramkan atau dibasahkan, kemudian ditarik dengan yang non-polar ini, dipakai ether. Semoga nanti pas di praktik kita bisa pakai juga. Ya. Di lautan induk, ketentuan banyak kembang normal ya kayak kemarin ya di pelajaran di situ. Ya. Masukkan ke dalam labu ukur, dinyatakan untuk observasi. Ya. Kalibrasi normal kayak biasanya berapa, kita tentukan berapa, aplikasinya berapa, butuh 5 atau butuh berapa, minimal 3. Kemudian penetapan kadar sampel meter, ya, kemudian dibaca 269,5, kemudian penangkis berapa. Tidak berbau, bau bisa gambar. Ada seperti A2 tidak berbau, tidak, ini bau bisa A2. Coba khas dia tadi. Ini reaksi warna dengan seri-seri. Seri atau disebut dengan benda unitnya berubah. Nah, ini diambil dari PVC ini. Ya, terlihat hasil sampel dengan reaksi seri-seri yang menghasilkan warna jingga kekuningan. Ya, jadi dia berubah warna dari seri. Kemarin kita belajar tentang FEC kali itu, yaitu kalibrasi di 27 lengkap, dengan baku hitungannya. Jadi kita praktek di praktek saja ya. Kemudian kualitatif ya. Nah ini nanti juga tidak gitu aja. Kumpulannya 339 menit 1 km sampai lewat 5 ya. Tidak ada yang ini hampir sama sih, cuma dia kualitatif bukan kuantitatif. Di Bugis ya normal lah pakai, cuma yang berbeda nanti di sini di cara ini yang dia pasti akan nyari benzoat itu masuknya di mana, masuk atau terlarutnya di mana biar dia kelihatan nanti pada saat di spektrum fotometri. Jadi ada apa yang namanya, ada metode terstandar itu harus biasa ada gitu, tinggal kita ikuti saja. Kalau mau dimodifikasi boleh tapi nggak terlalu banyak. Oke, tapi pas keluar pas saya jelaskan tadi tentang ini ya. Nih. Wah, ya Mas, pengambilan sampelnya ini di apa namanya? Harus diperhatikan pengambilan sampel untuk benzoat. Jadi nanti kelihatan dari campuran dengan jamunya. Nah, itu. Oke, kemudian apa lagi ya? Ada pertanyaan tentang ini? Ini mirip-mirip lah, juga beda di ini. Secara umum pengukuran sampelnya hampir sama, nanti kurva kalibrasi, kemudian itu dimasukkan, udah tinggal kemudian dihitung apa parameter kalibrasinya, valid atau enggak. Oke, ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Belum ya. Terakhir silakan. Apa yang mau menutup ini? Oh, benar, Pak. Mas Fafa? Mas Fafa tidak bersuara. Mbak Nurul Umi, Mas Fafa atau Mbak Nurul Umi? Monggo. Ayo satu lagi, siapa ini yang belum? Ayo terus pulang ya, nak terus selesai dulu. Mas Fafa, kok nggak ada suaranya, Mas? Kurang satu ya, yang soda ya, betul ya? Ada. Ayo, presentasi. Tinggal lihat. Minta di-share screen kan ya, Pak? Boleh, boleh. Kirim ke saya juga, oh, Mas. Nggih, Pak. Ya. Mas Fafa jadi kirim kemana, Mas? Mau untuk kirim temennya atau kirim saya? Ke teman, Pak. Oh ya, ya, boleh, silakan. Mas. Meneliti apa? Analisis kandungan natrium benzoat pada minuman terkarbonasi yang ada di pasar Makassar menggunakan metode HPLC fase terbalik. 2. Metodenya apa? Deskripsikan singkat. Analisis dilakukan terhadap 4 merek produk minuman terkarbonasi diambil dari wilayah
Kota Makassar menggunakan metode HPLC fase terbalik. Sampel terlebih dahulu dipreparasi menggunakan Branson ultrasonik untuk menghilangkan gelembung gasnya. Next. Next one. Reaksi yang digunakan pertama fase gerak dapar fosfat dibanding metanol 95:5 dengan cara dimasukkan 950 ml dapar fosfat pH 6,8 dan 50 ml metanol 60% ke dalam labu akar 1000 ml lalu dihomogenkan. Yang kedua, larutan baku induk dengan cara 50,87 mg baku standar natrium benzoat dalam metanol 60%, tambahkan 50 mili atau 199,6392 mikrogram per mili. Yang ketiga, larutan baku kerja disiapkan masing-masing 0,5, 1, 2, 3, 4, dan 5 mili larutan baku induk dalam metanol 60%, at 50 mili. Larutan disaring dengan membran filter ukuran 0,45 dan dihampa udarakan. Larutan uji dibuat dengan cara masing-masing sampel A, B, C, dan D kurang lebih 5 gram dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Ditambahkan 5 mili metanol. Ditambahkan air didestilata sampai batas. Untuk sampel C dan D dipipet berturut-turut 5 dan 2 mili dari larutan 50 mili. Dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan tambahkan air bidestilata sampai tanda. Lalu masing-masing larutan disaring dengan membran filter ukuran 0,45 mikrometer ke dalam tabung reaksi bersumbat dan dihampa udarakan. Pengerjaan dilakukan 3 kali untuk setiap sampel. Next. Next one. Next. Udah. Oh, ini hasilnya. Belum nganu ki, belum pindah. Kadar natrium benzoat dalam sampel ditentukan menggunakan metode HPLC fase terbalik. Fase terbalik atau reverse fase dipilih karena natrium benzoat bersifat polar. Kolom yang digunakan oktadestilana pada partikel silika 5 mikrometer, 4,6 mm kali 25 cm. Segera yang digunakan yaitu dapar fosfat dan metanol 95:5, lalu disaring dengan membran virtual 0,45 mikrometer dan didiamkan. Laju alirannya 1,5 ml per menit. Detektornya menggunakan UV dengan volume penyuntikan. Yang nomor 3, tentukan parameter validasinya dan hasilnya. Identifikasi natrium benzoat dilakukan dengan membandingkan waktu retensi natrium benzoat dalam sampel dengan waktu retensi baku natrium benzoat. Kadar natrium benzoat dalam sampel diperoleh dengan cara memasukkan luas area sampel yang terukur Y ke dalam persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh dari pembuatan kurva baku natrium benzoat. Kemudian didapatkan nilai A, B, dan R. Sedangkan variabel X adalah kadar natrium benzoat dalam sampel yang
diukur. Kemudian dibuat persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan BX plus A. Dari kurva baku diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 24566X kurangi 15845 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9955. Hasil analisis natrium benzoat dalam sampel diperoleh nilai RSD yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari sama dengan 2%. Untuk sampel 2, 0,2647%. Sampel 3, 1,2559. Dan sampel 4, 1,0545%. Sedangkan sampel 1 nilai RSD-nya di atas standar, yaitu sebesar 2,0293. Kadar natrium benzoat dalam minuman berkarbonasi berturut-turut adalah 47,6907 mg per kilogram. Itu sampel A. Sampel B 152,9348 mg per kilogram. Sampel C 271,4082 mg per kilogram. Dan sampel D 357,3797 yang memenuhi persyaratan sesuai Permenkes RI nomor 722 Menkes per 9/1988, yaitu 600 mg per kilogram. Nomor 4, zat apakah yang dilarang jika zat diperbolehkan beredarnya, dan jika zat tersebut dilarang karena terindikasi menyebabkan kerusakan pada DNA atas akan berakibat terhadap kesehatan manusia. Batas maksimum natrium benzoat untuk minuman ringan adalah 600 mg per kilogram sesuai Permenkes nomor 722 Menkes per 9/1988. Gitu. Oke, terima kasih. Coba naik dulu, Mbak. Ya udah, ini aja lewat. Coba naik, Mbak. Ya. Oke, bawahnya. Ini daftar fosfat ya, ini bikinnya juga khusus. Kalau metanol tadi metanolnya 60% ya. Tapi dibuat 70, bisa pakai dengan cairan ini juga mungkin menjadi pekerjaan juga. Tapi ini juga harusnya PLC ya, karena kita pakainya PLC ya. Kemudian lakukan bau kerja ini sama 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan baku induk dalam metode 60% hingga 20 mili. Ya, tapi disaring dengan filter ukuran, jadi ada modelnya kayak bulat. Terus ada pasangannya itu kalau biasanya kita nyarinya pakai ini ya, sairing ya. Suntik, suntik itu. Jadi saya suntik pasangi filter itu. Terus di gitu. Ya, terus saran uji dibuat dengan cara masing-masing ABCD dengan 5 gram dimasukkan dalam ukur 50 mili, tambah 5 mili metanol. Nah ini berarti pelangnya yang kebanyakan akan metanol ya tadi ya. Tambahkan ada 50 ke atas. Ya, next Mbak. Nah ini adalah sistem kromatografi cair kuning tingginya. Ya, di C18. Partikel silika di first phase ya. Nah, partikel silika ya, kemudian ini 5 mikron, 4,6 mili diameternya, panjangnya 25 cm panjangnya ya. Pas beratnya menunjukkan tadi ya. Kemudian laju alirnya, jadi kemarin saya sampaikan adalah kayak sedotan itu ya, kayak plat pipa itu. Kemudian laju alir adalah laju alir fase geraknya, itu adalah 1,5 mili per menit. Diameternya UV, volumenya nanti pada saat injection itu cuma 20 mikro. Ya. 20 mikroliter. Selanjutnya, Mbak. Ini kayak tadi. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok ini nilainya besar? Padahal tadi pada saat kalau tadi yang kita tadi lihat kan 0,0 sekian, itu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ini kok bangun sampai dia kok 24566 min 15845? Kira-kira kenapa? Mbak Arifani mungkin kepikiran?
Kenapa Mbak ini? Menurut Mbak Arifani aja. Sebentar, Pak. Emang ada Mbak, kamu dilihat di apa artikelnya apa nggak ada Mbak? Coba Mbak. Tapi kalau ketemu, sip. Gimana, Pak, pertanyaannya? Ini loh, kalau tadi kan sebelumnya di artikel-artikel sebelumnya kan cuma 0,00 X minus 0,1 bla 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 ya, atau 0,1 X min 0,6 sekian sekian. Kok ini bisa 24.000 bla bla bla, itu kenapa kira-kira? Tapi R-nya bagus loh ya, 0,9955 oke loh ya. Tapi kalau ini besar kenapa? Nilai yang di 24566 itu. Kenapa kok dia nilainya besar banget, nggak kayak yang tadi 0,1, 0,2. Kira-kira kenapa? Belum tahu ya, Pak. Belum tahu. Ada yang tahu kira-kira? Yang kemarin sudah mengerjakan APLC. Mas Kolek, ada info Mas? Kenapa ini bisa gede ini? Kira-kira aja. Yang mana ya, Pak? Ini loh. Y sama dengan, kalau tadi yang dikerjakan kan Y sama dengan 0,1 sekian, kecil-kecil kan, ya kan? Iya. Tapi kok ini kok bisa gede? Kira-kira kenapa? Atau bedek-bedekan lah, gampangnya bedek-bedekan lah. Sebentar, Pak. Yang lain boleh loh nambah lo ya, atau ketemu ini karena ini Pak, saya udah pernah baca. Ada yang ketemu? Kenapa? Belum, Pak. Mas Faiz nggak ketemu, Mas? Nggak ada ide, Mas? Mas Kolik udah menyerah belum? Atau masih mau mencari? Masih mencari, Pak. Belum ketemu. Ya, oke. Tunggu ya, semenit.
Ayo Mas Kolek, catat. Belum paham ya Pak daerah yang ini Pak. Oke, sip. Oke, jadi sekali lagi ya, nanti ini sebenarnya masalah data, Mas. Jadi kalau data dari HPLC atau KJKT, kemarin sudah sempat ya kita bahas ada beberapa bentuk data. Kalau UV-Vis kan absorbansi. Ya, dia cuma 0,2 sampai 0,8 lah ya, kurang lebih sekian. Jadi 0, kan. Nah, kalau nanti di HPLC dia adalah datanya adalah luasan area di bawah kurva. Ya. Jadi dia adalah bentuknya jadinya gede. Ya. Karena luasan saja. Walaupun dia juga akan berkorelasi dengan kalau luasannya besar, 200.000, 300.000, jadi dia akan konsentrasi juga akan lebih besar. Paham ya menurut saya? Kenapa dia besar? Karena memang tadi apa terakhir kita bahas apa? Oh, lupa. Sudah ya, betul ya? Kamu buat dari Mas Mbak. Produk sudah bukan? Tapi aja benar. Ya, jadi untuk ini loh, ini saya tunjukkan. Kelihatan nggak sekarang sersin saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah ini loh, areanya ini kan besar banget nih. Ya, area ini yang akan membuat Y sama dengan Px plus A jadi juga besar. Itulah kenapa tadi Y itunya jadi besar juga karena ini tadi. Datanya itu bukan lagi absorbasi sama dengan 0, sekian, enggak, tapi area. Makanya dia jadi Y sama dengan ini. Paham ya dari sini ya tadi ya. Kenapa pertanyaan saya kok ini besar ya, karena datanya sekian, ini area ya 0,1 ya 25 saja sekian, seterusnya areanya sekian. Ini semakin besar konsentrasi, areanya juga akan semakin besar. Oke, berkorelasi positif ya. Itulah kenapa jadi seperti itu. Nah ini kan orangnya bagus 0,99, jadi blank saya sedikit biasanya kalau untuk ini 0,99955 sekian. Paham ya? Jadi kenapa kok dia besar itu seperti itu. Terus tadi adalah ini sudah, ini belum menunjukkan 20 mikro. Contohnya ini macam-macamnya, ini kadarnya atau kadar rata-rata. Ya. Ke belakang sebenarnya normal-normal aja, cuma memang kita harus perhatiin ini ya. Ini adalah sistem kromatografinya. Ya, untuk fase geraknya ini fase diam, kolom atau fase diam yang dia dilewati. Ya, kemudian tadi adalah soda ya, kalau benar-benar fermentasi ya itu juga jadi apa sih, pengawet ya, gitu ya, pengawet. Ya. Pengawetan makanan dan minuman menggunakan bahan dengan tiga jenis: beras, beras asif, surat alami, terakhir racun, beserta dan intake disesuaikan dengan batas penggunaan hariannya untuk yang seperti yang ini. Kemudian pengawet yang tidak layak konsumsi bukan pengawet seperti kerawat dan formal, ini jelas nggak dulu. Kalau yang ADI biasanya dia ada batasnya seperti nanti benzoat tadi. Ya. Jadi ini sedikit berbeda sama yang tadi karena mirip-mirip, tapi dia nulisnya lebih jelas ya. Masing-masing sampel ABCD tadi kalau dimakan tadi dengan akor tambahkan ikat sudah ini sudah biasanya hasilnya 3 gitu ya. Ya kalau ini juga ini diplotin di Excel nih ya ini.
Pakai Excel, R bisa pakai Excel, bisa dengan kalkulator. Itu lagi ada. Oke, sudah ngumpulin semua tugasnya di muka. Muka udah ya. Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jadi gini, saya mohon maaf sebelumnya karena mungkin menjadi hal yang nggak menyenangkan ya kalau kita harus bahas kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang belum diajari kok. Tapi saya mau sebisa mungkin Mas Mbak itu terpapar artikel-artikel kayak gitu ya. Kalau mau lebih tinggi lagi tingkatannya, ambil aja yang misalnya di Google ya, di Google kemudian bahasa Inggris. Jadi dia akan keluar, misalnya dia punya research sheet, punya Elsevier, pasti dia nilainya akan lebih besar itu, dan dia akan lebih apa ya, secara data lebih menarik ya. Walaupun nanti secara bahasa juga beberapa kita harus membacanya dengan sangat pelan-pelan. Ya mau nggak mau, apalagi nanti yang mau sudah mulai mau skripsi via instrumen atau via atau industri ya, bukan komunitas ya, itu memang nggak mau harus kayak gitu. Karena di skripsi kan ada minimal 20 atau 30 ya yang gitu. Nah, terus kemudian tadi saya mohon maaf, kemudian saya lagi sampaikan kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh ya, Jatri juga boleh ya. Ya, jadi Jatri juga boleh, tentang apa aja boleh, yang mau kuliah silahkan. Ya. Saya jujur aja, saya masih baru, belum begitu banyak pekerjaan administrasi yang saya kerjakan, jadi saya masih belajar ya, bisa lebih bebas lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, silahkan nanti modul praktikum ya dibaca. Saya coba minta modul praktikumnya dibaca ya, untuk menyiapkan praktikum minggu depan. Ya, jadi saya nggak kasih tugas kali ini, tapi saya minta tolong modulnya dibaca. Mungkin ada sedikit perbedaan sana sini, ya itu masih dimaklumi ya, karena nggak banyak yang berbeda. Tapi yang jelas berbeda nanti ada di MDR sama IR-nya. Tapi itu di pertemuan belakang itu nanti. Jadi itu praktiknya dia string, kasih data struktur aja. Jadi saya minta tolong di awal itu modul dibaca untuk menyiapkan besok kita praktikum luring ya. Saya tidak memberikan ini apa tugas ya, silahkan tidak waktu untuk baca itu ya 2 kali 3 kali, silahkan sambil tugas saya yang lainnya ya. Kemudian untuk kuliah ya, kuliah berarti Selasa bisa nggak Mbak? Coba besok dicek ya Mbak ya, di ya, semoga kelasnya ada ya Mbak ya. Kelasnya kan saya minta jadi Selasa ya Mbak Arifani ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya, nanti coba besok Senin kalau bisa semoga ada nih kelas di kalian juga tadi. Dulu pernah kelas offline kan, berarti udah tahu kan kelasnya berapa? Berarti harusnya sih cukup ya. Mohon nanti saya konfirmasi di Selasa. Saya Selasa kuliah kan pagi, jadi mungkin sudah ada langsung di mana? Di kampus ya. Jadi setelah itu ya tinggal kayak dikabari aja nanti kuliah kita. Kuliah tok. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau kuliah 2 minggu pertama ini jadinya Pak mau coba Pak. Tapi jujur saya belum bisa memikirkan bagaimana harus menjalaninya dengan cara yang berbeda gitu ya. Tapi ya mau nggak mau saya kasih lagi untuk membiasakan nanti, pertama nanti yang mau skripsi ya. Jadi seperti itu. Kemudian kedua, saya nggak kasih tugas, silahkan dibaca ya modulnya untuk mempersiapkan besok pas kita mau touring ya, baca sama
tidak tolong Mbak Arifani nanti kuliah Selasa. Ya. Oh sama tadi mau tanya apa aja boleh, silahkan chat saya. Tapi yo banyak malam mungkin akan saya balas paginya kalau saya tak suruh, kalau saya pas slow ya tak tahu, tapi kalau enggak ya mungkin, tapi saya usahakan tetap saya balas. Itu deh. Ada pertanyaan lagi? Pak. Iya, oke. Jadi sampai ketemu hari Selasa ya. Semoga semua boleh masuk, sehat semua ya. Jadi bisa kuliah normal. Ya. Terus kemudian mohon saya diingetin untuk hari Selasa ya. Jaga seperti kemarin saya bilang, saya kesehatan dulu, tidak betul-betul ya. Aman semua dulu biar bisa normal. Itu saya tutup ya. Ya, jadi ini kan normalnya kan sampai jam 4. Ya silahkanlah setengah jam kalian baca dulu, setelah itu silahkan boleh tidur itu. Mas Solek ada pertanyaan Pak? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Belum ada, Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya, semua ya.